18 Juli 2024, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri untuk masuk ke dalam kabinetnya. Nah, salah satu yang juga mendapat sorotan dan juga sedang diperbincangkan publik saat ini adalah Wakil Menteri Pertanian, yaitu adalah Sudaryono. Dan saat ini, Mas Wamen ada di dekat saya saat ini. Saya panggil Mas Wamen kelihatannya. Mas Wamen, apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Sudah Kabar baik. berkenan meluangkan waktu untuk SCTV. Ya, terima kasih. Yang pertama kali, selamat dulu nih. Thank you, Akhirnya diberikan amanat thank you. sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ya, Mas, thank you. Terima kasih. Yang saya penasaran, Ya. publik juga penasaran, backgroundnya itu loh Mas. Ya. Sebelum jadi Wakil Menteri, seorang Sudaryono itu tahunya kapan, dikasih tahunya gimana, itu bagaimana? Ya, jadi memang gini, mungkin saya ingin cerita, barangkali mungkin banyak yang pengen tahu atau bertanya begitu. Yang pertama, saya lahir dari keluarga petani dan selama ini bidang yang salah satu dari beberapa bidang yang saya memang geluti adalah pedagang pasar, ya, Asosiasi Pedagang Pasar, saya ketua umum. Kemudian saya juga pembina organisasi Tani Merdeka, yaitu aktivis pertanian yang lebih banyak kita membina kelompok-kelompok tani begitu. Dan hari ini persis tadi pagi kita memberangkatkan perwakilan kelompok tani, ada sekitar 50 orang untuk kita training cara bertani, namanya Tani Nusantara. Bagaimana bertani dengan menggunakan atau mengeliminasi atau mengurangi konsumsi pupuk. Oh, oke. Ya, jadi agak Tujuannya biar apa ke itu? arah organik, tapi mengurangi eliminasi pupuk, kemudian menciptakan pupuk organik sendiri. Menciptakan, tidak jualan pupuk, tapi kita di training untuk menciptakan pupuk sendiri, sehingga konsumsi pupuk kimia yang diproduksi di mana-mana ini akan berkurang. Dengan konsumsi pupuk yang berkurang, maka diharapkan, kan artinya ongkos produksinya kan berkurang. Ya. Sehingga secara keuntungan sebagai petani akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat dengan mengurangi ongkos produksinya. Jadi memang saya sendiri, saya harus akui bahwa pertanian ini passion bagi saya. Dan bukan hal baru? Bukan hal baru, tentu saja bukan hal baru. Untuk informasi saja, karena ayah saya, orang tua saya petani, sejak lama itu saya dititipi aspirasi gitu. Saya merasakan lah ya susahnya bertani itu, ngerti lah. Di saat mau mupuk, pupuknya belum ada itu juga masalah. Di saat kita mau benihnya belum tersedia itu masalah. Airnya, belum lagi nanti pasca panennya, misalnya pas panen ternyata harga jatuh dan seterusnya. Jadi ya lika-liku lah sebagai keluarga petani, saya paham. Karena memang saya lahir, besar dan tumbuh di lingkungan itu. Kita ngerti secara psikologis, secara perasaan, secara suasana kebatinan Ya. dari petani-petani ya yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok. Ini petani, saya berasal dari Jawa Tengah. Belum lagi kita bicara petani yang ada di daerah yang barangkali lebih. Bisa jadi masalahnya lain lagi kan? Masalahnya bisa, saya pastikan masalahnya pasti lebih susah dibandingkan yang ada di Jawa. Yang ada di Jawa saja ada masalah, apalagi yang misalnya yang terluar, terpencil, dan yang di tempat-tempat yang remote gitu. Sehingga bidang pertanian ini passion, dan saya juga selain passion juga ini satu pengabdian yang tentu saja mulia ya Mas ya. Di sisi lain menyediakan pangan bagi rakyat dan mensejahterakan petani gitu. Jadi saya kira itu. Nah, terkait jadi wamen dan seterusnya, memang kan dalam beberapa bulan terakhir setelah Pilpres gitu, kan saya jadi ketua Gerindra di Jawa Tengah, kemudian Pilpres menang, memang di saat itu memang Pak Prabowo ya sebagai pimpinan partai, ya sebagai pemimpin kami, memang dihadapkan pada maju calon gubernur atau menjadi wamen pertanian, di mana pertanian itu adalah sektor yang menjadi termasuk yang prioritas, ya ketahanan pangan ini menjadi satu prioritas bagi Presiden terpilih Pak Prabowo, yang tentunya juga menjadi prioritas Pak Jokowi yang akan dilanjutkan, ditingkatkan gitu loh. Nah sehingga, dan akhirnya keputusan itu diambil. Memang saya kemarin kampanye untuk pilihan gubernur, akhirnya keputusan diambil bahwa saya bisa katakan bahwa saya atau Daryono merasa lebih bisa digunakan begitu untuk melaksanakan program visi
terkait ketahanan pangan, kedaulatan pangan, penyediaan pangan yang cukup bagi rakyat kita dan juga peningkatan petani. Setelah Pilpres itu dalam arti langsung dikasih dua opsi tadi, nyalon gubernur kemudian atau posisi di Wamentan ini atau Jadi bukan ditawari sih sebetulnya, apa atau ada namanya, gambaran begitu? gambaran ya. Jadi bukan Dar kamu harus enggak disuruh milih, bukan, tapi ya sebagai ketua partai tentu mengkonsolidasi kekuatan politik dengan mencalonkan diri sebagai calon kandidat itu kan juga satu keunggulan ya, sehingga kekuatan politik akan terkonsolidasi ya. Tapi kan tentu saja dengan terpilihnya Pak Prabowo menjadi presiden terpilih ini yang nantinya akan dilantik di Oktober, tentu artinya bidangnya kan jadi makin banyak ya. Betul. Bukan hanya, ya tentu saja daerah itu penting, tapi juga ada program, visi, rencana ke depan yang barangkali beliau pandang strategis gitu. Dan saya merasa ini suatu kehormatan bahwa Pak Prabowo memutuskan saya untuk menjadi wakil menteri ini. Dalam kaitannya saya merasa mungkin kegeeran saya aja bahwa saya dipandang bisa menyesuaikan dengan background tadi yang sudah saya ceritakan, bisa mewujudkan, mengeksekusi visi-visi yang memang diinginkan oleh presiden terpilih kita. Oke, berarti ada ketika tadi ada Pak Prabowo yang Anda katakan Pak Prabowo menginginkan Anda di Wamentan, berarti ya setahu Anda ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo sebagai presiden yang sekarang masih leading ya? Tentu saja. Namanya keberlanjutan. Jadi semua keputusan di masa katakanlah dalam tanda kutip transisi ini pasti atas sepersetujuan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu sudah dipastikan. Karena ini kan supaya smooth, Mas. Supaya smooth. Jadi, dan nggak hanya urusan Wamentan, tentu saja Wamenkeu dan Wamen yang lain, termasuk keputusan penunjukan pergantian beberapa orang di BUMN misalnya, itu juga pasti atas dasar azas keberlanjutan tadi antara Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Anda tahu, fix. Ya. Jadi Wamentan itu siapa yang ngubungin, ditelepon kapan? Jadi saya tahu fix jadi Wamentan itu 2 hari sebelum pelantikan. Selasa. Hari Selasa. Oke. Dan saya merasa surprise gitu ya, kaget bahwa dilantiknya hari Kamis, diberitahu di Rabu sore atau Rabu malam. Di Rabu malam. Oke. Karena Pak Jokowi kan posisinya sedang di luar negeri, di UAE gitu. Nah, waktu itu saya dihubungi oleh Pak Pratikno menyampaikan bahwa saya diminta untuk standby hari Kamis untuk berada di Jakarta, yang kemungkinan akan kami panggil gitu. Jadi Masih kemungkinan kata-katanya. kemungkinan akan kami panggil. Jadi saya tuh nggak paham ya, karena mungkin saya juga nggak pernah di lingkungan kekuasaan, maksud saya di lingkungan pemerintahan gitu. Yang dimaksud kami panggil itu saya pikir di briefing gitu loh. Oh, nanti ini ya, nanti kamu akan dilantik hari ini, nanti pakai baju ini. Saya pikir begitu, briefing gitu. Ternyata bukan, ternyata memang pelantikan. Sehingga begitu terkonfirmasi besok ada pelantikan, ya kita langsung persiapan lah gitu. Oke, dengan istri, dengan keluarga dan seterusnya. Setelah ditelepon sama Pak Praktik gitu kan, kemungkinan tadi. Enggak, kemungkinan tadi itu kan saya di WhatsApp. Oke, Tapi setelah saya di WhatsApp sekitar jam 6 gitu, kalau nggak salah ya. Nah, sekitar jam 9 tuh ada kepastian memang besok akan ada pelantikan. Itu di hari Rabunya ya, hari Rabu tanggal malam, 17 Julinya berarti ya. Betul. Setelah dapat kepastian jam 9 malam, akan dilantik sebagai Wamentan di hari Kamis tanggal 18. Iya. Laporan ke Pak Prabowo atau Pak Prabowo sebelumnya sudah info. Jadi sudah menginfokan. Nggak jauh dari Pak Pratik kontak saya sudah diberi info bahwa nanti Pak Pratikno akan ngontak saya. Tapi memang tidak spesifik akan ada pelantikan besok di Pak Prabowo. Jadi memang akan ngontak gitu. Nah, jadi ketika dipastikan Pak Sudaryono hari Kamis tanggal 18 Juli dilantik jadi Wamentan. Pertama kali, saya penasaran juga nih, pertama kali yang muncul di sini di benak Pak Sudaryono, waduh, atau wah, atau kesempatan nih untuk mengabdi atau gimana nih yang muncul pertama kali? Iya, tentunya apa ya, saya malah lebih memikirkan prosesinya gitu, karena kan sekali lagi saya nggak tahu ya, nggak pernah di lingkungan pemerintahan gitu, jadi prosesinya tuh
apa gitu, pakai baju yang mana. Nah, saya banyak belajar dari YouTube. Oh malah lebih mikirin protokolernya malah Iya, ya. iya. Oh, oke. Karena kan takut salah kan, ya kan. Jadi saya nonton YouTube tuh. Oh, dasinya merah gitu. Nah, barulah kemudian saya sekitar dini hari, jadi pada saat kalau nggak salah Pak Jokowi sampai di mana ya, di Aceh apa ya, di Medan gitu. Jadi dalam on the way back ke Jakarta, baru diberitahu, oh jasnya warna gelap, dasinya merah, pakai peci dan lain-lain gitu. Sebelum itu waktu diberitahu besok pelantikan, betul-betul besok itu perginya dari mana, terus ya mohon maaf ya, ini kan ya apa adanya saya katakan ya, memang takut salah, takut keliru karena kan enggak pernah ya di ruangan mana, undangannya seperti apa, hubungannya sama siapa, kan Pak Pratik kan juga dalam perjalanan dengan Pak Jokowi kan, sehingga terbatas kan kita hubungan kan. Komunikasinya. Tapi pas pagi-pagi bangun, sekitar jam 5 itu habis subuh saya buka handphone, ada deputi di Mensesnek yang memang sudah kontak saya, memberikan detail, kemudian keluarga yang dibawa berapa orang dan seterusnya, ada yang follow up gitu. Okay. Tapi ya semua saya kira ya kita kan pasukan khusus lah ya, jadi bisa dikatakan kita pasukan khusus ya, kita siap. Okay. Kapanpun nggak ada masalah. Oke. Nah, dilantik tanggal 18. Ini kita syuting tanggal 19 Juli, saudara, sebagai informasi saja. 2 hari setelah dilantik, 18 Juli sore berarti ya. Dilantiknya kan ya, 1 hari. Kamis sore kan udah 1 hari berarti ya. 1 hari. Sudah ngapain aja, Mas Wamen? Sudah dikasih kerjaan apa sama Pak Mentan? Iya, tadi pagi, jadi setelah pelantikan, nggak ada ini. Kemudian kemarin ya, hari ini serah terima jabatan dari Wamen lama kepada saya. Ya semua berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu kita rapim, kita petakan itu rencana-rencana. Memang kan sebelum saya masuk kan tentu Pak Menteri dengan Wamen yang lama kan sudah dan beserta dengan semua jajaran kan sudah punya program-program, punya hal-hal yang memang harus diselesaikan kan. Nah itu di situ saya di-brief, sekaligus juga saya juga sedang komunikasi dengan beberapa eselon 1, eselon 2 kami panggil untuk supaya sebetulnya yang sedang dikerjakan, yang belum dikerjakan, yang sedang dikerjakan, yang telah dikerjakan, yang akan dikerjakan seperti apa dan seterusnya kan saya mesti belanja. Bukan ya belanja masalah dan juga kita belanja situasi lah gitu ya. Situasinya tuh sejauh mana, misalnya pompanisasi gitu yang memang sudah dicanangkan sebagai bagian dari cara Kementerian Pertanian menghadapi cara jangka pendek menghadapi kemarau. Yang akan datang adalah dengan pompanisasi. Ada 70.000 pompa yang memang kita sebar di seluruh Indonesia di kawasan yang memang kita harapkan yang tadinya tak ada hujan, yang sekali panen dengan pompanisasi air mengalir di situ, yang sekali panen tadi bisa 2 kali atau 3 kali panen, sehingga kita harapkan itu meningkatkan produktivitas pangan kita. Dan seterusnya lah, perencanaan, blueprint dan lain-lain. Jadi memang sudah cukup sibuk berarti ya dalam 1 hari ini ya? Oh kalau kita orang kerja kita gas, ya kan? Gas. Kita udah cukup lah, kan udah selesai kan pelantikan dengan presiden selesai, serah terima selesai, sudah nawa itu saya izin sama keluarga, sama istri, sama keluarga semua, oke setelah ini saya kerja udah. Jadi memang ya kita orang kerja gitu, kita deliver pekerjaan tuh saya kira paling penting. Kita dikasih tugas, punya rencana, dan rencana harus dilaksanakan. Karena bagi kami ya rencana yang baik adalah yang dilaksanakan, ya kan? Dan kita lihat memang dari sisi birokrasi di Kementerian Pertanian juga support ya, respect, semua baik gitu, tanggap. Selain karena memang Pak Mentan Amran juga memang sudah hampir setahun ini 10 bulan lah ya, memimpin Kementerian Pertanian bersama dengan Wamen lama. Jadi ya kita tinggal meneruskan, ikut gitu, terus tinggal kita terusin aja. Pertanyaan kan 3 bulan lagi nih sebenarnya kabinet Pak Jokowi ini berlayar, begitu kan. Mau ngapain jadi Wamen 3 bulan itu, apa yang mau dikejar tuh apa, Mas Sudaryono? Ya saya kira keberlanjutan Mas. Oh baliknya ke sana lagi? Ya tentu, ya moga-moga lah. Barangkali di termin berikutnya Pak Amran bersama saya kita terus jalan lagi. Kita lanjutkan apa yang sudah kita selesaikan yang belum kita selesaikan dan seterusnya. Itu aja sih sebetulnya. Kita curi, menurut saya sih,
ibaratnya kita curi start lah. Oh. Nunggu, ya kan. Kalau kita nunggu, kita ini, ya kita hilang waktu. Saya kira, karena begini, segala sesuatu kan butuh waktu ya. Segala sesuatu butuh waktu. Penyesuaian butuh waktu, belajar semua butuh waktu. Jadi ya menurut saya sih, saya di momen secara umum ini saya sampaikan secara terbuka ya, saya merasa berbangga dan merasa terhormat sekali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk mengemban tugas sebagai Wamentan di periode beliau yang kurang 3 bulan ini, sehingga kita inginnya 3 bulan ini ya kita kebut lah, gaspol remblong lah kira-kira gitu. Oh, gaspol remblong. Ya, Berarti mengkonfirmasi bahwa ini adalah part of transisi. yes. Oke. Apa transisi ini kan apa yang tidak ada atau apa yang mau disiapkan sama Mas Sudaryono yang mungkin tadi kan melanjutkan dan meningkatkan begitu kan Iya. kata-kata yang dipakai. Berarti kan ada sesuatu yang ingin diakselerasi atau mungkin ada sesuatu yang masih harus diadakan lagi nih. Apa yang mau dikejar dalam waktu 3 bulan supaya nanti ketika setelah dilantik Presiden terpilih Prabowo Subianto berlayarnya bisa smooth Betul, lah khususnya betul. di sektor pertanian. Betul, betul. Ya tentunya begini ya, kita bicara katakanlah panen gitu. Kalau kita dalam tataran policy maker nih, seperti kementerian begini kan, misalnya kita mau panen di mana. Maka untuk panen di mana itu kan dibutuhkan banyak hal. Lahannya ada, airnya tersedia. Untuk air tersedia ada nggak airnya? Oh nggak ada. Harus diadakan dari mana? Oh di pompa. Oh di apa nih? Di drill. Kita ngambil air dari sumber mata air. Nah, oh pupuknya ada nggak? Bibitnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Akses jalannya bagaimana seterusnya. Nah ini semua sampai dengan panen itu kan ada banyak eksekusi yang harus dilakukan. Nah eksekusi ini kan butuh perencanaan. Oke. Ya kan? Ada nggak airnya? Oh nggak ada. Berarti harus apa? Nah itu kan semua butuh waktu, Mas. Jadi semua butuh waktu. Sehingga yang diharapkan adalah kita supaya kita belanja masalah, kita belanja situasi, kita belanja kondisi real di lapangan seperti apa, sehingga kita punya waktu untuk merencanakan, syukur-syukur punya waktu untuk bisa mengeksekusi sebagian rencana itu. Gitu. Misalnya kita punya rencana food estate, kan nggak bisa ujuk-ujuk terus tiba-tiba ada. Jadi, semua itu kan pasti proses. karena untuk lahan satu hamparan lahan produktif itu kan nggak cukup lahan aja. Kalau nggak ada air nggak tumbuh, Pak. Maka airnya diadakan dari mana? Kemudian bibitnya bagaimana? Kemudian akses terhadap lahan itu bagaimana? Jadi saya kira ya kita orang kerja kan biasa perencanaan yang detail, perencanaan yang menyeluruh, kemudian eksekusinya yang ini betul-betul dieksekusi dengan baik gitu. Itu sih sebetulnya narik ini karena produk kita itu kan panenan gitu. Ya Mau panen apa aja lah, mau jagung, mau beras, mau sayuran, mau apa, mau kita bicara tebu, mau bicara singkong, kan semua panen itu. Untuk sampai panen itu kan paling tidak tumbuh sampai panen tuh 3 bulan, 4 bulan. Ditarik Belum belakang lagi, waktunya. ya, ditarik semua ke belakang. Oke. Jadi ini tarik mundur lah menurut saya sih. Dan sebetulnya setelah kemarin dilantik Mas Sudaryono Iya. sampai perjalanan ke kantor Kementerian Pertanian ini, saya baca-baca lagi tuh visi misinya Pak Prabowo Iya. terkait dengan pangan memang cukup banyak. Betul. Dan salah satunya terkait dengan swasembada pangan sudah disebutkan tadi oleh Mas Sudaryono, kemudian biodiesel, terus kemudian terkait makan bergizi gratis, Betul, susu gratis, betul, dan sebagainya. betul. Ini kan apa jangan-jangan nggak cuma swasembada pangan, nggak cuma food estate, tapi sebenarnya ini merantak kemana-mana nih, yang sebenarnya supaya makanya Mas Sudaryono ditaruh sebagai Wamentan sekarang ini. Saya kira wajar ya seorang presiden memiliki visi yang luas. Ya namanya kan membidangi semua bidang. Betul. Ya kan, CEO of the country kan gitu. Ya kan. Jadi membidangi, membawahi semua bidang. Nah, tentunya misalnya makan siang gratis, tentu kemungkinan besar bukan domain kita yang menyediakan makan siangnya. Tapi isi makan siang itu domain kita. Betul. Dari mulai telurnya, dari mulai dagingnya, ayamnya, nasinya, sayurnya, susunya. Itu kan semua domain Pertanian. pertanian. Itu produk pertanian semua. Nah, jadi
intinya adalah kalau kan kemarin saya ditanya juga oleh media, oh berarti nanti hasil dari food estate dari ini dipakai untuk makan siang gratis. Ya bukan hanya makan siang gratis, jadi dipakai semua gitu loh, dijual di pasar iya, ditaruh di supermarket iya, kemudian disediakan untuk makan siang gratis oleh yang menyediakan sebagai oleh penyedia makan siang gratis atau makan bergizi itu juga iya kan begitu. Intinya secara nasional itu kan harus tersedia, Pak. Kalau kita penduduknya 280 juta, kali makan ini itu kan ketaker, Pak. Kebutuhan beras misalnya, kita shortage berapa? Sehingga kita untuk nambal shortage itu kita butuh berapa lama? Butuh luasan berapa hektar? Di mana kita bisa nambah luasan hektar itu? Di mana bisa lahan yang tadinya panen sekali bisa 2 kali, sehingga kita anggap dalam setahun bisa panen 2 kali, sehingga ada tambahan 1 panenan lagi. Nah, itu kan diukur semua. Sehingga di ujungnya kita ingin dalam 1 tahun, 2 tahun, atau maksimal 3 tahun, kita betul-betul ingin swasembada pangan. Dan kita pernah swasembada 2019, 2017, 19, sama 20. Pernah. Berarti kan, cukup realistis itu untuk diwujudkan. iya, dan kita mungkin swasembada, dan kalau bisa, kalau surplus, why not kita bisa ekspor untuk kebutuhan dunia, katakanlah begitu. Karena pangan ini bukan lagi strategis bagi bangsa, ini bagi dunia. Betul. Ya kan, bagi dunia. Perang Ukraina, COVID, Ya. ya kan, kemudian Gaza dan lain-lain ini ya kan, bagaimana suplai pangan, bagaimana kenaikan harga pangan dan lain-lain itu kan kita semua udah sensitif kan, sensitif kan. Orang boleh lah nggak naik mobil misalnya, tapi bisa lah ditahan nggak pergi naik mobil, tapi kan orang nggak bisa nahan lapar gitu. Jadi ini memang Pak Prabowo, saya kira aja Pak Jokowi juga sepakat di situ. Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersepakat, termasuk itu ditelurkan dalam visi yang kita dilaksanakan oleh Menteri Pertanian Pak Amran, yang saya akan masuk ini, bahwa visinya ini hulu sampai hilir. Ini pangan ini maksud saya nggak bisa dianggap oh ya Kementerian Pertanian gitu ya, just usual ministry gitu, nggak bisa. Ini pendekatan strategis, Pak. Ini antara hidup dan matinya suatu bangsa, intinya antara lapar dan tidak laparnya suatu rakyat di satu negara gitu loh. Jadi, dan itu tergambar persis Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Amran di rapat-rapat tadi Rapim saya ikut. Saya kira itu clear sekali di situ. Apa sih yang paling dibahas pada saat tadi ikut Rapim yang lagi dibahas hangat di Kementan itu apa? Ya banyak. Tapi yang mungkin paling di-highlight mungkin. Kalau kasih bocoran ya Yang boleh dibocorkan. ya nggak boleh lah. Saya kira ini kan namanya public domain ya. Ya. Misalnya salah satunya menghadapi kemarau di beberapa bulan ke depan. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, maka diperkirakan kita shortage beras 2 juta, 2,5 juta, 3 juta ton. Maka harus dilakukan treatment dari sekarang. Apa? Pompanisasi. Maka kita push dari 70.000 yang akan kita bagi, sudah berapa yang terbagi? Yang terbagi optimalisasinya seperti apa? Optimal nggak dipakai? Yang belum, kenapa belum? Jadi ini kan racing against time ya. Jadi karena kemarau itu nggak usah ditunggu, akan datang. Nah kalau sudah kemarau, maka kita harus persiapan. Artinya kita nggak bisa baru siskampling setelah ada rumah yang kemalingan. Kita harus memprediksi sesuatu berdasarkan, memprediksi masa depan. Itu kan maksud saya bukan memprediksi masa depan seperti apa ya. Bahwa kita memprediksi di masa depan situasi, kondisi, ancaman, tantangan, peluang, itu kan namanya visi, Pak. Ya. Nah pemimpin kan harus punya visi. Bukan menyelesaikan masalah sehari-hari, tapi juga harus punya visi. Nah saya kira itu yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan sekarang. Jangka pendeknya itu. Jangka menengahnya apa? Jangka menengahnya adalah dengan optimalisasi lahan. Lahan yang bagaimana? Yang tadi panen sekali bagaimana jadi 2 kali, 3 kali. Lahan rawa, lahan pasang surut dan semua. Jadi tidak boleh ada lahan yang tidak terdaya gunakan gitu. Yang tidak produktif. Tidak produktif. Harus dirubah jadi produktif semua. Belum lagi yang jangka panjang adalah menciptakan
lahan produktif baru yang kita namakan food estate. Saya meyakini dan saya percaya bahwa ini nanti jadi bahan sensitif. Oh begini. Tantangannya apa sih kalau food estate itu? Ya tantangannya tentu satu, lokasinya kan pasti juga lokasi baru. Betul. Hamparannya luas, infrastruktur belum ada, air dari mana, sungai bendung di mana. Nah, Dimulai dari nol dimulai banget dari gitu ya. mana? Kemudian belum lagi, wah ini kok nggak berhasil ini dan itu. Ya, kan namanya orang baru nanem kan nggak langsung banyak gitu loh maksud saya. Tapi kan ya tentu ini menurut saya komunikasi publik lah. Ya. Bagaimana kita Kementerian Pertanian ini juga punya tantangan mengkomunikasikan situasi yang sebenarnya kepada publik gitu. Kadang-kadang kan karena komunikasinya nggak bagus, kita nggak bisa larang orang berasumsi. Kalau asumsinya jelek, merugikan kita. Maka daripada kita biarkan orang berasumsi, maka saya juga kemarin tadi mengusulkan ke Pak Menteri bagaimana kita juga tingkatkan kehumasan kita, ya, bagaimana kita harus dekat dengan media sebagai corong memberitakan apa yang sebenarnya kita sedang lakukan, telah kita lakukan dan akan kita lakukan. Oke, saya ada pertanyaan titipan juga nih. Aduh, bener ini. Titipan netizen, utamanya emak-emak, tapi juga bapak-bapak. Karena emak-emak yang belanja, bapak-bapak yang ngeluarin uang. Betul. Soal harga, harga beras, harga telur, kan apa ya? Kalau dulu itu kita bisa bahasa Jawanya metani, apa ya? Memetakan ini naiknya kapan nih? Oh mau Lebaran naik, mau Idul Adha, Idul Kurban naik dan sebagainya. Habis itu normal. Tapi sekarang ini kok enggak ya? Kenapa itu? Memang gini, produk pertanian itu, Mas, kalau harga mahal, produsen senang. Oke. Harga murah, konsumen senang. Kan begitu. Yang diharapkan kan sebetulnya kestabilan. Ya. Saya sendiri kan karena Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar, jadi ya kita sangat familiar lah ya sama produk-produk itu ya. Dan dengan titipan-titipan pertanyaan ini. Iya. Jadi memang begini, pemerintah sudah berupaya untuk beberapa komoditas penting kan ada ceiling price-nya. Dengan harapan melindungi konsumen, melindungi produsen. Ya, aturan kan dipakai untuk itu supaya stabil semua. Kalau kita lihat dinamika beberapa katakanlah setahun terakhir setelah COVID lah, setelah COVID inilah ya. Memang yang penting gini, naik turun tuh biasa. Yang penting kalau naik jangan lama-lama gitu loh. Harus segera kembali ke equilibrium, kembali ke titik normalnya. Karena kan namanya ini supply and demand ya. Misalnya contoh beberapa waktu yang lalu harga jagung di Lampung murah gitu, terlalu rendah. Petani semua menjerit. Betul. Tapi ada untungnya harga telur, harga ayam jadi ikut turun karena komponen pakan ternak turun juga. Ya mayoritas sebagian besar disumbangkan dari harga telur dan ayam itu sebagian besar disumbang dari harga pakan. Gitu. Sehingga memang kita sebagai regulator, sebagai policy maker kan harus adil, nggak boleh kalau terlalu murah gitu orang senang semua tapi petani kita juga susah. Sehingga memang yang diharapkan itu adalah stabil Mas. Kalau stabil itu artinya tidak ada secara mendadak tiba-tiba uangnya jadi tidak cukup. Karena kan ini kan sekarang dengan sosmed, dengan ini semua ya, jadi tentunya ya revolusi digital ini memang tentu memudahkan kita dengan kita akhirnya jadi punya banyak akses terhadap informasi orang-orang kebanyakan gitu. Sehingga rame netizen, rame mak-mak dan seterusnya ini ya tentunya menjadi tantangan juga bagi kita sebagai regulator bagaimana bapokting ya kan, bahan pokok penting atau kita biasa sebut namanya sembako gitu, 9 bahan pokok dari mulai beras, cabai dan lain-lain itu betul-betul kita. Ini satu contoh Mas, harga cabai itu termasuk penyumbang inflasi yang cukup besar. Sentranya katakanlah di Jawa Tengah. Ini nakalnya, karena saya ketua umum asosiasi, saya paham. Diangkut dari Jawa,
Ya. Oke. Harga di pasar induk itu terbentuk antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Jam 1 sampai jam 4 pagi. Nah, pada saat di jam itu diharapkan barang itu datang dari sumber, dari daerah-daerah. Oke. Ada yang nakal, dia belokin ke rest area, dia tidur dulu. Untuk? Ya untuk ditahan, nanti harga kan terbentuk jadi mahal, baru dia, nah itu. Jadi saya kira problemnya ini sebetulnya bukan lagi domain Kementerian Pertanian, tapi ini jadi penting bahwa karena kita ini ingin holistik dari hulu sampai hilir, maka urusan distribusi ini juga saya kira perlu dipikirkan. Tapi harusnya ada satgas nggak sih kalau kayak gitu? Ya kan banyak satgas, namanya orang, ya kan, Iya sih. orang spekulan dan lain-lain ya. Jadi dan tentu ini menjadi tantangan, maksud saya apakah ada solusinya Mas Dar? Ya kalau solusi yang pasti gitu terus kemudian enggak lagi kan belum ada. Ya ada, kita coba solusi ini bagaimana gitu. Jadi selain produksinya memang harus kita amankan, itu bagaimana produksi ini itu enggak melalui banyak kaki tangan tapi bisa langsung sampai ke market, itu juga jadi penting. Betul. Karena kan yang membuat mahal jangan-jangan bukan harga produksinya si petani. Bisa jadi karena rantainya terlalu panjang gitu loh. Ya, ya. Sekali lagi ini saya bisa jelaskan ini karena saya ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Jadi pedagang itu cerita gitu loh. Ya. Jadi kita harus betul-betul pahami itu. Kenapa kok tiba-tiba mahal ini? Ini kan tata niaga ini kan secara alamiah terbentuk Mas. Misalnya cabai dari Magelang sampai di Pasar Induk Kramat Jati itu seperti apa, itu kan sebelum saya jadi wamen, sebelum siapapun jadi apa kan emang dari dulu tata niaganya misalnya begitu. Nah itu kita perlu coba kita bedah lagi. Oke, jadi memang terjawab. Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan, tapi sudah dijawab tadi di awal sekali bahwa Mas Dar ini datang dari keluarga petani. Oke, sudah terjawab. Berarti bukan hal yang asing menjadi Wakil Menteri Pertanian ini. Itu tadi soal, saya sebenarnya ngetes aja sih Mas. Oh gitu. Oh iya. Dan ternyata lulus lah, PES lah ya. Alhamdulillah, ya Allah. Siapa saya ngetes-ngetes Mas Dar ini. Oke, itu tadi soal isu-isu Kementerian Pertanian, soal pertanian juga tadi udah dijawab semua oleh Mas Daryono. Nah, sekarang saya mau bahas politik, boleh Mas ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Kalau jadi wamen, tapi kan namanya Mas Dar ini, saya kemarin Mei itu ke Semarang Mas. Kayak nggak asing gitu begitu ngeliat Mas Dar ini. Mas Dar ini kan apa ya, mau maju Pilgub Jateng dulu sempat beredar berita itu. Terus kalau jadi Wakil Menteri Pertanian seperti sekarang berarti udah nggak maju lagi atau gimana Mas? Ya saya fokus sebagai Wakil Menteri Pertanian. Fix itu? Ya. Nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, kita kan pejuang kita. Pak Prabowo, ini saya cerita aja di sini. Ya nambah-nambah cerita lah. Gitu. Oke, Jadi boleh. dulu saya kan asprinya beliau ya. Saya ingat betul sebelum saya menikah, itu saya dipanggil sama Pak Prabowo beserta istri. Beserta calon istri ya. Namanya tradisi tentara kan sebelum menikah kan kita bawa calon istri menghadap komandan. Nah, Betul. gitu. Kemudian beliau menanyakan kepada saya, Daryono, ya kamu sebagai laki-laki, kamu punya dua pilihan. Yang pertama kamu menjadi suami dan ayah yang baik, dan itu baik. Yaitu kamu kerja di satu perusahaan katakanlah, atau di suatu institusi, kamu berangkat, kamu kerja, kamu pulang sore, jam 5 sudah di rumah, jam 7 nonton TV beserta keluarga, dan itu baik. Kamu punya tabungan, punya rumah, punya ya setahun 2-3 kali liburan kemana gitu, dan itu baik. Tapi kamu ada pilihan yang satu lagi, kamu menjadi seorang pejuang. Apa itu seorang pejuang? Seorang pejuang adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya dan keluarga intinya saja, tapi ikut memikirkan nasib orang-orang yang dia tidak kenal, yang kita tidak kenal, dan mereka tidak kenal kita. Dengan begitu kamu tidak bisa berangkat pagi pulang sore, mungkin pulangnya menjadi malam, kadang-kadang mungkin nggak pulang, harus pergi jauh, meninggalkan keluarga, tidak bisa nonton TV tiap hari dengan anak istri, saatnya libur ternyata nggak libur, saatnya nggak libur kadang-kadang jadi libur. Kemudian saya ditanya, Daryono kamu milih sih jadi apa?
Saya sampaikan, saya siap jadi pejuang, Pak. Oke. Kemudian ditanya ke calon istri saya. Oke ya Mbak, yakin ya sama Daryono ya? Yakin ya, nanti nggak banyak waktu dengan keluarga, kadang-kadang nggak di rumah, kadang-kadang liburnya nggak tentu, tanggal merah tidak merah, tanggal nggak merah kadang-kadang jadi merah, demi bukan hanya menafkahi atau memikirkan dirinya dan keluarga intinya, yaitu Anda beserta nanti anak-anak dan keluarga inti Anda, tapi ikut memikirkan orang lain yang tidak mengenal Mas Daryono dan Mas Daryono tidak mengenal mereka. Yakin ya? Kata istri saya, yakin Pak. Yakin ya? Yakin Pak. Yaudah kalau gitu sila, saya ikut berbahagia dan seterusnya. Jadi beliau restui, akhirnya saya menikah. Sehingga bagi saya pejuang tuh begitu Mas. Nggak ada rasa kecewa, nggak ada Mas. Kita ini bisa di titik ini, bisa berkiprah sejauh ini, bisa bermanfaat sebanyak ini, itu satu hal yang kita syukuri. Dan apapun perintah, apapun tugas, amanah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi, saya juga sampaikan, saya jadi wamen ini kan tidak hanya untuk diri saya dan untuk keluarga inti saya, Mas. Saya dititipi amanah oleh orang-orang seperti orang tua saya yang suka telepon, Le, Rabu, pupuk susah ini, tolong kamu kasih tahu Pak Prabowo. Le, tolonglah ini harga gabahnya turun, Le, gimana caranya. Jadi bagaimana orang-orang seperti orang tua saya ini ada jutaan di luar sana yang sangat bergantung hidupnya dari 5 menit, 1 menit, 1 jam kebijakan yang dibuat di kantor ini. Bisa jadi hanya gara-gara telat masuk kantor, 5 menit, 10 menit, tapi berimpact keterlambatan, ketersediaan suatu hal yang penting bagi petani kita di lapangan yang mengakibatkan panennya menurun drastis. Bisa jadi Mas. Karena kita ada di bandul, di ujung bandul. Kita goyang dikit, di bawah ini udah goyang ikut juga. Nah, sehingga tentu pekerjaan ini harus dilaksanakan dan dasar rasa cinta dan harus konsekuen dan disiplin. Nggak bisa business as usual menurut saya. Ya. Menurut saya. Maka oleh karena itu, walaupun ini hari pertama saya masuk, saya pengen betul-betul, saya udah panggil beberapa ini, saya pengen cepet Mas, karena kami dulu di desa adalah pasien, adalah orang yang menerima policy dari pemerintah. Nah kalau polisinya keliru kita kadang ya kasihan. Sehingga polisinya nggak boleh keliru. Harus benar. Benar saja nggak cukup. Benar dan tepat waktu. Benar, tepat waktu, tepat sasaran. Nah, itu menurut saya jadi penting gitu. Jadi apapun ya. Nah ini saya diamanai oleh Pak Prabowo dan dilantik oleh Pak Jokowi jadi Wakil Menteri Pertanian 3 bulan ke depan ini ya saya maksimalkan Mas. Apapun yang bisa saya lakukan. Benar. Itu kan pejuang, value seorang pejuang. Betul. Menerima amanah. Ya. Tetapi yang namanya orang itu kan boleh sebetulnya memiliki pilihan. Betul. Kok saya jadi kayak motivator ya? Tapi sebenarnya kalau Mas Dar sendiri prefer Luxury. Mas Dar sendiri personally itu pengennya ya, namanya orang kan juga boleh punya keinginan. Jadi cagup atau di posisi ini? Kalau dikasih hadapkan 2 pilihan. Saya pengennya ya. Saya passion sih dua-duanya. Jadi saya oke aja, kanan kiri oke. Oh, dua-duanya passion. Passion. Jadi kepala daerah karena saya ketua politik ya, ketua partai politik ya, passion juga. Itu juga pejuang. Jadi pemimpin di daerah itu pejuang. Tanda tangan seorang gubernur menentukan nasib jutaan orang juga. Bikin jalan di mana menentukan akses bagi ribuan, ratusan ribu jutaan orang juga. Dan di sini juga sama. Jadi ini bidang dua-dua saya passion Mas. Saya oke. Oke, politik iya, Politik pertanian iya, juga oke. pertanian oke. Apa misalnya urusan pasar tradisional oke. Ya itu bidang-bidang yang memang selama ini saya geluti Mas. Di luar juga saya juga mimpin perusahaan dan seterusnya ya oke juga gitu. Oke. Jadi aman ya?
Aman. Tapi begini, Mas Dar, saya katakan ini konspirasi ya, karena saya belum bisa mengatakan ini benar atau tidak. Ya. Ini sebatas ya namanya gosip politik lah. Ya, Gosip ya, politik itu kan Anda jadi seorang wakil menteri, dilantik menjadi seorang wakil menteri itu supaya ada jalan bagi figur lain untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Itu benar nggak gosip politik yang saya dengar itu? Enggak lah saya kira. Enggak ya? Enggak, saya kira ini masalah mana yang lebih berat bagi Pak Prabowo. Menurut saya penugasan untuk saya yang barangkali secara impact ya sesuai kebutuhan beliau gitulah ya. Menurut saya disinilah tempat di mana beliau membutuhkan saya di sini. Lebih menitik beratkan di sini ya. Situ, ya. Memang ya biasalah kalau orang politik itu tadi kita tidak bisa mengontrol asumsi orang gitu. Bergosip pun Ya kan? Kita nggak bisa ngontrol asumsi orang ya. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa ini bukan untuk itu ya, bukan untuk misalnya karena ada hitung-hitung kong politik, nggak ada. Ini adalah murni pertimbangan dari Pak Prabowo yang saya rasa ya dari saya berbicara dengan beliau ngasih arahan ke saya begitu, lebih ke memang saya lebih beliau butuhkan berada di sini. Nah, oke. Lalu Mas Dar, kalau bukan Anda di Pilgub Jateng karena Anda sudah berada di Wakil Menteri Pertanian, Anda juga sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, siapa yang didukung Gerindra di Pilgub Jateng? Kan sudah ada beberapa nama tuh. Betul. Sudah mulai mengerucut belum ke satu nama mungkin, 2 nama, 3 nama? Jadi untuk pilkada provinsi itu saya harus katakan apa adanya bahwa domainnya berada lebih banyak di DPP. Oke. Di DPP. Kami, ya saya sebagai ketua partai beserta jajaran di Semarang itu selama ini lebih banyak melakukan pendalaman, penjaringan, pendalaman. Kemudian ketemu, kita cek, kita ajak bicara, kita dalami lebih jauh itu ke pilkada bupati dan wali kota. Jadi untuk pilihan gubernur ya saya kira ini juga terjadi di provinsi lain, misalnya Jawa Barat atau DKI Jakarta, termasuk misalnya keputusan Partai Gerindra yang sudah mendukung Bu Khofifah dengan Mas Emil Dardak misalnya, itu kan juga adalah keputusan pusat. Jadi tapi daerah punya ruang untuk memberikan aspirasi tidak ke pusat? punya. Siapa yang diusulkan? Bukan. Maksud saya ruang aspirasi itu saya harus katakan apa adanya bahwa ruang aspirasi itu ada. Kita belum mengusulkan. Belum. Gerindra Jawa Tengah belum mengusulkan. Dari pengalaman yang memang kita sudah lakukan beberapa pilkada, baik di Jawa Tengah maupun di beberapa provinsi yang lain, misalnya keputusan dulu kita mendukung Pak Sudirman Said dengan Bu Ida Fauziah dulu itu langsung dari atas. Kita dari pusat maksudnya. Betul. Jadi antar ketua partai, antar sekjen partai itu udah langsung ngomong-ngomong, kita klek terus kita biasanya begitu. Walaupun kita juga diberi ruang barangkali memang ada kandidat kuat atau apa yang memang harusnya kita bisa mengusulkan. Hanya keputusan hak mutlak itu ada di Dewan Pimpinan Pusat. Oh. Sebagai orang politik juga, Mas Dar, kan pasti punya insting politik juga nih, Mas Daryono ini. Saya kulik terus aja pokoknya, Mas. Gak apa-apa, saya jawab aja. Kira-kira di Pilgub Jateng ini yang kansnya paling besar sampai saat ini ya, kita nggak tahu ke depan setelah masa kampanye mungkin roda itu juga bisa berputar ya, peta juga bisa berubah. Tapi kalau untuk saat ini siapa yang kansnya paling kuat? Jadi gini, ini sangat dinamis ya. Kalau orang politik bilang dinamis, itu artinya nggak jelas. Cair kata lain cair ya. Jadi memang di Jawa Tengah ini khususnya kan tidak ada kandidat 1-2 yang sangat dominan gitu. Kan nggak ada. Jadi semua artinya selisih, katakanlah di survei selisih antar kandidat itu maksudnya tuh ya masih nggak jauh sekali gitu.
Berbeda dengan misalnya dulu ya sebelum Pilpres kita kalau nggak salah pernah ada survei terkait Pilgub Jawa Tengah. Itu dulu Mas Kaisang aja, Mas Gibran itu udah hampir 50% sendiri. Yang lainnya kecil-kecil. Oh, gitu. survei 2023 ya itu ya? 2023, Iya, ya. iya, saya ingat itu. Itu udah hampir 50% tuh Mas Gibran. Sisanya kecil-kecil gitu. Jadi ya, nah sekarang dengan Mas Gibran sekarang jadi wakil presiden terpilih dan akan nanti dilantik di Oktober, ya tentunya yang lain ini menurut saya tuh inilah masih cukup dinamis ya tadi. Dinamis adalah cair sama dengan tidak jelas. Apalagi kalau kita lihat Mas, pengalaman. Di periode pertama Pak Ganjar kalau tidak salah, itu dulu Pak Bibit Waluyo kan adalah incumbent. Dengan elektabilitas yang jauh lebih meninggalkan yang lain. Betul. Pak Ganjar baru dinominasikan oleh PDI Perjuangan. Selisihnya jauh, pun juga bisa ngejar. Contoh lain misalnya di periode kedua Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah gubernur incumbent dengan Gus Yassin. Yang penantang adalah dari koalisi kami, namanya Pak Sudirman Said dengan Ida Fauzia. Survei di awal itu jauh sekali. Yang jauh? Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said itu jauh di bawah, Pak Ganjar jauh di atas. Begitu pemilihan, itu selisihnya Pak Sudirman Said 42. Dari yang jauh tadi jadi 42. Hampir menang, maksud saya dengan resources, dengan mesin politik, incumbent lawan incumbent, bisa dapat 42. Dari yang sangat diprediksi, dari survei-survei itu kecil terus. Tiba-tiba bisa 42. Jadi artinya Pilgub ini menurut saya ya memang harus betul-betul jeli ya. Melihat bukan kondisi saat ini, tapi melihat prediksi kira-kira. Apalagi kandidat yang muncul di Jawa Tengah kan yang dari katakanlah dari PDI Perjuangan itu kan belum muncul walaupun sudah ada yang daftar. Jawa Tengah masih abu-abu loh Mas. Masih dinamis. Nggak kayak Jawa Timur. Oh iya masih dinamis. Oke, berarti kalau ada ngomongin dinamis itu ya artinya ya. Jelas, ya. Oke. Apa sih yang bikin Jawa Tengah tuh begitu dinamis itu tadi? Saya kira semua orang atau rakyat di masing-masing provinsi itu punya punya keunikan sendiri-sendiri. Ya, Mas juga kan lahir di Jawa Timur tapi besar di Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ini apa ya istilahnya ya, unik begitu loh. Uniknya tuh begini, mungkin ini adalah cara saya menjelaskan kepada diri saya sendiri ya. Mungkin kalau keliru ya itulah, ini yang saya yakini gitu ya. Orang Jawa Tengah itu sangat menghormati orang lain. Jadi tidak mau berkonflik dengan orang lain. Betul. Karena tidak ingin berkonflik dengan orang lain, dia mengedepankan tidak mau berkonfliknya. Contoh, ada satu kandidat datang ke satu daerah, misalnya, hidup Mas Dar, misalnya. Itu belum tentu hidup Mas Dar ini mendukung Mas Dar. Tapi karena Mas Dar sudah datang ke wilayah dia, maka supaya tidak menyakiti hatinya, maka kita dukung, kita ramekan. Nanti kandidat lain sama, misalnya yang datang siapalah katakanlah Hamid gitu misalnya. Wah hidup Pak Hamid, pokoknya Pak Hamid, hidup Pak Hamid gitu. Sehingga memang secara politik kita harus betul-betul jeli mana yang mana gitu. Mana yang betul dan mana yang tidak ingin berkonflik. Bukan tidak betul, ini bukan satu kesalahan, bukan. Ini adalah itikat baik dari banyak rakyat kita di Jawa Tengah. Tidak mau berkonflik, tidak mau melukai hati orang lain. Betul. Dan sifat ini yang dibawa oleh orang-orang Jawa inilah yang saya kira juga positif pergi kemanapun di seluruh Indonesia, di pulau lain katakanlah bahkan di luar negeri itu bisa menyesuaikan diri. Karena sifat watak karakter tadi itu Mas. Jadi kalau Anda tanya kenapa sih kok masih ini, karena memang ini nggak firm. Kayak saling wait and see gitu. Betul. Jadi ini menurut saya kalau Anda tanya, ini sekarang fasenya adalah menunggu. Sebetulnya siapa calonnya gitu. Baru begitu ketemu calonnya siapa, baru orang itu akan
secara sadar dia akan mencari tahu profil masing-masing calon. Kalau sekarang tuh lebih ke, menurut saya ya, lebih ke yang exposure-nya gede, yang lebih dikenal ya dipilih. Karena dipilih bukan karena apa-apa, dipilih karena tahu gitu. Tahu ya. Keterkenalannya dulu yang dilihat Mungkin sekarang, dipilih Mas Dar, orang milih Mas Dar mungkin karena gambarnya ada banyak, ya dia pilih. Misalnya ada yang begitu. Artinya exposure, kepopuleran itu sangat penting di fase sekarang ini. Maksudnya menyumbang elektabilitas dalam hal survei itu besar gitu loh. Karena orang yang dikenal lebih ya tentunya orang kan kalau suruh milih yang kenal sama nggak kenal kan pasti milih yang tahu kenal. Yang tahu, kan, gitu. ya. Itulah kenapa misalnya Komeng Iya loh, tinggi. suaranya tinggi karena 5,3 begitu buka juta. gambarnya ada banyak, nggak kenal semua, kecuali Komeng akhirnya Apalagi ekspresi fotonya. ekspresif dan Komeng juga baik gitu ya maksudnya, ya. orangnya baik, kemudian terkenal dari dulu dan pribadinya baik sehingga orang tuh nggak ragu gitu. Menurut saya ya ini. Ya. Ini karakter kita, karakter orang Jawa, karakter orang Indonesia lah. Gitu. Oke, masih soal politik di Jawa Tengah, tapi bukan lagi seorang Sudaryono yang semulanya ingin maju di bursa Pilgub Jawa Tengah, tapi soal, saya mau tarik mundur lagi ke Pilpres 2024, Ya. 14 Februari kemarin. Jawa Tengah ini kan ini sudah rahasia umum, kandang banteng, Mas. Ya basis. Basisnya PDI Perjuangan dan di situ Pak Prabowo menang. Ya. Itu gimana sih? Anda kan juga sebagai ketua Iya, DPD Gerindra Jawa Tengah, seharusnya bisa juga menjelaskan kok bisa dalam tanda kutip membongkar kandang, memporak-porandakan kandang banteng itu tadi. Di Pilpres ya, di Pilpres. Saya kira memang banyak faktor, ya banyak faktor. Kalau misalnya ada orang secara sepihak mengatakan, menangnya Pak Prabowo Gibran di Jawa Tengah tuh, Mas Dar tuh perannya besar sekali. Ya siapa sih yang menilai besar kecil? Emang ada lembaga gitu kan nggak ada. Jadi semua orang punya peranan yang besar. Nah di Jawa Tengah itu kan, di Jawa Tengah itu kan Pak Ganjar adalah gubernur incumbent. Nah, kita melakukan satu studi bahwa, ini studi ya, yang ngomong studi, bahwa 85% pemilih Pak Ganjar itu percaya bahwa, maksudnya ini, pemilih Pak Ganjar itu 85%. Kenapa milih Pak Ganjar? Itu karena yakin bahwa Pak Jokowi dukung Pak Ganjar. Nah, sementara di sisi Pak Prabowo kalau nggak salah ada sekitar berapa ya kalau salah ya 36% Pak ya kalau salah, saya lupa ya angkanya jauh gitu. Yang percaya bahwa atau 50% apa 40 gitu. Jadi tapi nggak setinggi Pak Ganjar. Yang percaya bahwa jadi dari yang milih Pak Prabowo itu ada sekitar 46% kalau nggak salah yang percaya bahwa pemilih Pak Prabowo, orang milih Pak Prabowo ini karena Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Nah, waktu itu kita tanya ini kan namanya strategi ya. Nah, dengan Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, tentu ada kampanye-kampanye dan seterusnya, tentu ada ya. Walaupun memang Pak Jokowi adalah netral, di ujung netral, Pak Jokowi tidak berpihak, tidak kampanye, tidak statement mendukung dan lain kan nggak ada. Tapi kan asumsi orang tidak bisa kita kontrol. Kembali ke teori awal tadi itu tadi ya. Orang berasumsi apapun kita nggak bisa kontrol. Orang berasumsi bahwa Mas Gibran wajahnya Pak Jokowi. Sehingga menurut saya itu faktor, tentu saja harus kampanye. Karena saya ngikutin tuh survei Pak Prabowo dengan Pak Ganjar khususnya di Jawa Tengah ya. Dari bulan ke bulan Mas. Itu memang kenaikannya bukan terus pas Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo terus menang enggak. Waktu Pak Prabowo jadi Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo terus kemudian langsung tinggi enggak? Itu gradually. Dari bulan ke bulan tuh naik. Jadi Constantly naik. Naik. Artinya memang kampanye itu juga penting gitu. Maksudnya tadi kan secara
hitung-hitungan di atas kertasnya ya, yang saya cerita tadi yang sekian persen tadi. Tapi karena perjalanan dari Oktober sampai Februari itu gradually naik. Imbang di bulan Januari. Imbang. Oke. Survei ya. Oke. Kemudian Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. awal Januari imbang. Menang di akhir Januari agak leading, sangat leading di 1 minggu 10 hari sebelum pencoblosan. Ini kita ngomong survei. Artinya bahwa karena gradually ini berarti fungsi kampanye itu berfungsi gitu. Kegiatan kampanye itu berfungsi dan sangat masif untuk meningkatkan elektabilitas. Dan saya sendiri ya, porsi saya ya, tentu saja banyak relawan, ada relawannya Mas Gibran, ada partai koalisi yang lain. Karena saya sebagai ketua partai Gerindra, ya saya yang bisa saya gerakkan dengan Gerindra. Jadi kami fokus pada area-area desa-desa. Jadi kita fokus area desa-desa dan kita lakukan, ya ini kan lomba banyak-banyak nyoblos, ya kan. Nggak peduli siapa yang nyoblos. Yang penting mau tua, mau muda, mau pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, mau pengangguran, mau orang kerja di mana, satu orang satu suara. Nah, sehingga kita harus masif, secara masif kita mengkampanyekan program dan lain-lain. Jadi selain faktor yang hitung-hitungan di atas kertas tadi, juga faktor program. Saya kira programnya Pak Prabowo sangat bisa diterima ya. Ya banyak lah di sosmed diejek-ejek. Kira-kira lu milih nasi Padang apa milih wifi gitu. Ya orang pilih nasi Padang lah. Kalau itu kan ya namanya, ya itu tadi asumsi orang, kita nggak bisa cegah, nggak bisa kontrol. Tapi pada kenyataannya kita memberitahu makan siang gratis itu atau makan bergizi gratis itu bukan kita menganggap bahwa orang tua tidak mampu ngasih makan anaknya, bukan. Tapi negara ingin menjamin anak-anaknya kita ini harus makan bergizi supaya sekolahnya pinter, otaknya encer, pinter, cerdas, tumbuh kembang dengan sempurna. Dan itu bisa diterima oleh orang-orang di desa-desa. Saya tanya, Bapak kira-kira kalau datang ke penyuluhan, dikasih seminar, kasih nasihat, nanti pulang dari sini makan telur, makan daging, makan ikan ya. Nggih. Tapi kan terus orang nyeletuk, lah terus artone pundi Pak? Kan ikan, telur ini kan butuh duit. Nah sehingga bukan kok meragukan, nggak bisa ngasih makan. Kalau ngasih makan saja bisa, ini maksudnya ngasih gizi gitu loh. Nah itu salah satu cara kita berkampanye gitu. Itu tadi, karena asumsi orang kita nggak bisa larang, sehingga kita perlu turun ke lapangan memberitahu sebanyak mungkin orang bahwa yang dimaksud begini. Nah itu kita anggap bahwa cara itu juga salah satu cara yang paling efektif. Tadi itu sebagai fungsi kampanye ternyata sangat berfungsi, sangat berefek terhadap elektabilitas. Tapi yang paling challenging itu dari beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah pada saat Pilpres kemarin, paling challenging yang ya lomba-lombanya paling ketat lah setidaknya, itu di mana Mas? Ya tentunya di daerah-daerah yang memang basis ya kita harus katakan secara terbuka, memang Jawa Tengah basisnya PDI Perjuangan. Kita respect lah, apapun itu kan achievement, itu capaian yang memang kita harus hormati. Yang berat ya di daerah-daerah yang memang basis Pak. Artinya kan begini ya, kalau basis itu marketingnya orangnya kan banyak. Nah sementara kalau kita di tempat basis kita nyari orang marketing aja belum tentu ada, belum tentu mau. Kita datangkan dari luar belum tentu mengenal orang situ, ya gitu-gitulah. Jadi tapi alhamdulillahnya sih so far berjalan dengan baik ya. Pemilu juga lancar, damai, nggak ribu-ribu juga ya. Ya kalau masalah panas sebentar ya oke lah. Tapi kan toh ujungnya setelah pemilu selesai kan semuanya kembali damai, rukun lagi kan gitu. Jadi ya kita tetap respect satu sama lain ya. Saya pribadi sangat respect terhadap PDI Perjuangan. Apapun kan bisa mencapai menguasai atau menjadikan kandang atau katakanlah basis itu kan juga enggak terus ujuk-ujuk basis Pak. Jadi memang proses kaderisasinya, pembangun infrastruktur partai dan lain-lainnya kan kita kan belajar dari situ. Oke. Nah ini ada satu isu juga terbaru pada hari ini Mas Sudaryono, tanggal 19 Juli ini soal diangkatnya atau dijadikannya
koordinator penggalang pendukung Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Ini masih terkait dengan Pilpres ya. Ada Bapak Fauzi Badillah, koordinator penggalang pendukung Prabowo di Pilpres. Diangkat menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Pertanyaan begini, menurut Mas Sudaryono wajar tidak seseorang yang merupakan pendukung atau yang berkontribusi begitu ya, kemudian didorong atau ya menjadi suatu atau mendapatkan kedudukan di perusahaan plat merah begitu. Wajar tidak? Selama mampu sih saya kira nggak ada masalah ya. Selama yang bersangkutan mampu ya. Saya kira ya selama mampu saya nggak ada masalah ya. Yang penting kan mampu gitu. Kan selalu Ada pasti kapasitas di situ ya? kapasitas kan ada fit and proper, ada cek ya kan nggak ujuk-ujuk diusulkan terus diain semua. Pokoknya asal orang nggak sekolah tiba-tiba jadi kan nggak ada toh. Jadi semua kan tetap ada koridor yang harus dipenuhi gitu. Tentunya ya selama mampu saya kira nggak ada masalah. Asas yang dikedepankan barangkali adalah asas kenapa komisaris ya karena mengawasi kinerja direksi, ya kan. Nah kalau yang ngawasi kinerja direksi itu kira-kira kita nggak kenal, terus gimana dong? Ini dari kacamata saya misalnya seorang pengusaha gitu, ya kan begitu. Nah, jadi walaupun ya namanya komisaris kan, dewan komisaris kan juga nggak cuma satu kan, ada beberapa kan, ada yang independen, ada yang dari pakar dan lain-lain. Jadi menurut saya pribadi sih selama mampu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Selama mampu nggak ada masalah. Oke, Pak Sudaryono, terima kasih Thank you, sudah berbagi waktu, berbagi cerita, berbagi informasi juga untuk kita semua di kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat sudah Thank you. diberi Terima amanah kasih. sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia selama 3 bulan ke depan. Kita Terima nggak tahu kasih. setelah 20 Oktober kira-kira masih belum tahu ya. Jadi Ya masa depan adalah misteri. masih ini ya, masih cair. Masih dinamis. Masih dinamis. Tidak jelas. Tidak jelas. Mas Sudaryono, makasih waktunya ya. Makasih, Selamat Mas. bekerja. Terima kasih, mengabdi terima kasih. untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh Terima kasih. utamanya di para petani begitu ya. Terima Makasih, kasih. Terima Mas kasih. Sudaryono, Mohon doa waktunya. dukungan. Terima kasih, Mas. Baik. Dan saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo. Dan kita tadi sudah mendengar bersama bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Mas Sudaryono sebagai Wamentan. Dan tentu satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana azas keberlanjutan ini juga yang menjadi salah satu spirit Mas Sudaryono untuk menjadi Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kita jumpa di perbincangan lainnya, saudara. Salam SCTV.